Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di Wonogiri, nggak main-main sama Bang Ronald. Bang Ronald itu nama lengkapnya siapa? Ronald Huta-Julu, Bang. Wah, dari namanya saja udah menunjukkan bahwa dia itu bukan orang Jawa. Asli dari Sumatera, Pematang Siantar. Weh. Nah, kita pengen tahu nih, ceritanya gimana bisa sampai sini? Kesasar atau gimana? Bukan kesasar, Bang. Jujur, dulunya kita itu punya usaha sendal sepatu ya. Kebentur manajemen, kita pergi dari Sumatera ke Pulau Jawa tanpa tujuan, Bang. Tanpa tujuan, tanpa sanak kenal yang ada di Pulau Jawa kita kenal. Bersama dengan istri. Berdua aja? Berdua. Anak kita tinggalkan di panti asuhan. Kita tanpa tujuan, cuman bermodalkan uang 12 juta kita jual perabot rumah karena udah mulai oleh ya usaha tahun kita. Berapa itu? Tahun 2015. 2015. Bulan 8. Bulan 8 sampai hafal sejarahnya. Jadi kita nyampe di Wonogiri ini sisa uang 8 juta lagi sampai sekarang ini, Bang. Cuman uang modal 8 juta rupiah. Tanpa kita kenal, kita numpang-numpang di rumah saudara teman kita orang Batak. Ya. Tapi tujuannya kenapa Wonogiri waktu? Kenapa misalnya bukan Solo gitu? Tujuannya itu, Bang, dulu kita punya kios ya di Pematang Siantar ya. Kita jualkan kios dulu, yang beli ini pernah mantan dari Pulau Jawa ini di Jawa Tengah. Bahasanya alamat cuma Wonogiri toh, tanpa kita tuju orang gitu. Oke. Akhirnya itulah sampai di Wonogiri. Nah, setelah itu apa yang dilakukan di Wonogiri? Sesampainya di Wonogiri kita kenalan sama orang Batak. Si istri langsung kerja, saya nganggur sebagai layaknya seorang pembantu. Saya kerjakan semua, sadar sendiri. Sampai berlamanya 7 bulanan. 7 bulan. Terus habis itu? Ngontrak, Bang. Ngontrak. Terus sebelumnya di rumah teman itu tadi ya? Iya. Oke. Terus habis ngontrak ada cerita apa lagi? Setelah kita ngontrak, kita apa adanya sama istri, anak masih di panti asuhan, ibu kita jual sembako di lapangan, arah Darjo, Ngadirojo. Nah, kita jual sampai sembako. sekarang belum banyak. Padahal udah berapa tahun? Baru jalan 6 tahun, Bang. Oh, 6 tahun. Oke. Nah, kemudian Bang Ronald itu mulai kerja lagi apa? Saya aktif mulai kerja itu sekitar tahun 2013. Sebagai? Sebagai pengusaha garmen. Oh, garmen. Dan ternak lele dan ternak murai, Bang. Oh, waktu itu garmennya itu kenapa kok jadi tujuan? Tujuan ceritanya lumayan panjang juga ini, Bang. Ceritanya dulu ada ketepatan teman saya PM Mulato yang ada tugas di Solo, memberikan kabar ke saya, "Bos, ini ada jual pabrik," begitu. Jual pabrik orang Pacitan. Pacitan pernah? Pernah. Oh, pernah. Pernah, dan bahasanya ini pabrik ini dijual sekitar 600 juta, Bang. Wow. Kita nego-nego totalnya jadi 580 juta. Pada waktu itu uang saya cuma 15 juta. Tapi saya berani ambil tempat itu. Sampai anggota saya, Pak Mulato, bingung, bosnya nanti sisa uang yang dari 580 kita pakai apa? Kita minta dari Tuhan, kita bilang begitu, Bang. Modal percaya, nekat, yakin. Akhirnya Ketutup, Bang. Dari Tuhan juga ya? Dari Tuhan, kita minta dari Tuhan. Oke, operasionalnya kemudian gimana di awal-awal pabrik itu? Awal-awalnya kita personalnya itu buka garmen ini, Bang. Kita belajar, dan skip banyaknya kita ya jujur aja ya masih perdana, Bang, ya, masih perdana, dan kita belum mengerti gimana cara untuk mengkondisikan garmen, kita belum paham. Karena kita ingin memiliki pabrik itu aja. Sebenarnya kita ingin cuman meneruskan aja. Cuman karena kepengen ngambil pabrik itu, kita teruskan usaha itu. Gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang sudah PEP, sudah laba. Sudah laba, Bang. Oke. Nah, kalau murainya sama lelenya gimana? Puji Tuhan, Bang, untuk saat ini sudah produksi semua. Oke. Putranya sekarang sudah dibawa ke sini. Yang putranya perempuan 3 di sini, yang 1 di Sumatera. Berapa sih anaknya? 4. Nyai Mas Dwi. Anak saya paling besar udah kuliah. Oh, kuliahnya di sana. Di Sumatera. Oke. Yang di sini sudah kerasa.
kerasan banget Pak, dan nyaman. Bang Ronald juga. Dan nyaman banget. Dan KTP kita udah asli Wonogiri. Baru mau saya tanyakan. Sudah Wonogiri. Nah, kalau menurut Bang Ronald, di Wonogiri itu menariknya apa? Banyak banget Pak, asik. Asik. Orang-orangnya lembut. Wih. Kayak aku nek itu. Terus apa lagi Bang? Lemah lembut, diajak sharing, ngobrol, enak, nyambung. Makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaan saya nila bakar. Berarti di sana bisa, di sini bisa dong. Bisa, tapi untuk menunya kan beda. Oh. Cara masaknya kan beda. Kalau dia cara makan yang beda. Tempat wisata di sini yang dikunjungi di mana? Di Tawangmangu. Tawangmangu, wih, jauh. Tawangmangu. Tawangmangu, jauh. Ya, Tawangmangu, Pacitan. Pacitan nama kemana? Kita tes nih. Indriani. Indrianti ya. Indrianti ya. Kalau ke Pacitan kemana aja? Baru itu aja Bang. Enggak, ke Pacitannya itu kemana? Ke pantai atau ke pantai? Ke pantai. Ada apa? Indrianti itu. Bukan Bang. Indrianti mah Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul ya, Gunung Kidul ya. Indrianti. Ke Pacitan? Belum pernah. Nah, besok sama kita. Boleh, siap. Dengan senang hati. Dia mau ke Pacitan ke klien belum kesampaian. Belum nyampe Bang. Belum, karena YouTube-nya nanti kalau tembus berapa nanti? 2 juta. Iya. 2 Kalau juta. tembus 2 juta viewer. Berarti masih utang 14.000 ya? Udah terpenuhi. Udah terpenuhi ya? Dia utangnya sama istrinya mau nikah ke sana, tapi mintanya ke saya. Oke. Nah, Bang, di sini ini Wonogiri kan ada objek-objek wisata yang mungkin menurut Abang perlu dimunculkan. Kira-kira apa menurut Abang? Menurut saya ya. Yang potensial. Potensial itu pantai lah, dibuat pantai. Kalau kok ke waduk, Gajah Mungkur pernah? Boleh, tapi itu dibentuk seperti pantai Bang. Nah, direnovasi dia seperti pantai. Dan sangat menjanjikan pemikiran kita tuh luas gitu loh. Plong. Pernah makan di sekitar Gunung Waduk Gajah Mungkur itu? Di waduk ya lumayan sering lah sama anak-anak itu. Suka masakannya ini? Suka banget. Belum pernah ngajak Mas Haris? Belum pernah. Ini Nggak waktu usah, kita jangan. nanti rencana ini. Oke. Nah, kalau di sini kemudian punya rumah di sini, ini perjuangannya gimana? Perjuangannya ini Bagus. luar biasa nih Bang. Sangat Gimana? luar biasa. Penuh dengan tantangan rintangan tapi kita mudah percaya Bang. Ini senangnya aku malah nih. Dan jujur Bang ya, ini kita hitung-hitung ini ya maaf kata ini mencapai 1 M kunjul ya. Saya pegang uang itu cuma 20 juta perdana. Saya berani. 20 juta kita pegang uang sama istri. Berjalannya waktu. Jadi kita itu ibaratnya material estafet Bang. Nggak langsung jadang gitu. Ya jujur uang tunai cuma 20 juta. Kita bangun rumah ini. Uang tunai. Kalau 3 usaha tadi, ini yang paling menurut saya omsetnya tinggi yang mana? Murah Bang. Mulai. Kenapa? Murah karena jual belinya netral dan enak diperjualbelikan Bang. Dan lumayan harganya gitu. Peminatnya punya? Peminatnya banyak banget. Segmennya dapat? Segmennya ada. Yang beli dari dalam kota atau dari luar? Dalam kota ada, luar kota ada. Dan mereka berani beli tinggi? Berani. Kalau memang udah cocok. Harga cocok, udah kita COD ataupun langsung ke pabrik. Kalau murah itu dia bisa kemudian mulai bertelur, beranak, mulai bisa dijual itu berapa lama? Untuk saatnya kita katakan untuk nelor aja Bang ya. Nelor itu ngeramnya lamanya 2 minggu. 2 minggu udah netas di dalam glodokan itu kita tinggal 1 minggu baru kita pindahkan, kita kasih penghangat itu lewat lampu pijar. Itu kira-kira 8 hari itu udah bisa kita perjualbelikan Bang. Itu udah nangkring namanya. Oh itu bukan dikerami induknya ya? Dikerami selama netas itu 8 hari Bang. 7, 6. Tapi setelah kita ambil dari glodok, itu kita kasih lampu pemanasnya, penghangatnya. Tapi kalau udah nangkring baru kita perjualbelikan. Lelenya. Nah lelenya itu produksinya sampai berapa itu anunya? Apa istilahnya? Panen. Panennya itu berapa lama?
Lamanya tergantung si pembelinya Bang. Oh. Karena lele itu ibarat bahasa kasarannya seperti kanibal, kelaparan terus. Kalau memang kita ada masukan dari bakulnya, Pak, saya mau ngambil lele sekitar setengah ton gitu. Ini kita bisa kita bantai makanannya Bang. Kita paksakan ibaratnya gitu loh. Tergantung si pembeli. Kapan dan berapa banyak gitu. Ya. Kalau lele rotasinya seperti apa? Itu tergantung Bang, tergantung semua, tergantung si pembeli. Iya. Yang kulaan sama abang itu di Wonogiri saja atau juga dari luar? Untuk kulaan lele ya untuk masih sekitaran Wonogiri. Sampai berapa Bang yang beli itu ada berapa pelanggan biasanya? Pelanggannya ada sekitar 5 pelanggan Bang. Oh 5, itu tetap ya? Tetap. Mereka untuk jual malam di Wonogiri gitu? Bahasanya mereka beli ke kita, si pembeli ke kita ini memasarkan ke pasar-pasar Bang. Oh, reseller? Oh, bukan dari mereka warung itu beli langsung? Bukan. Oke. Jadi untuk nyupot-nyupot yang di pasar gitu. Mereka-merekanya. Bang, ini pandemi. Kalau saya dampaknya gimana terhadap usaha? Kalau masalah dampaknya ya mungkin ya semua merasakan Bang ya. Semua merasakan. Ya tetap kita bersyukur aja Bang. Syukur. Oke. Tapi menurut saya memang omsetnya jadi turun. Itu pasti Bang, turun. Omsetnya turun. Nah, gimana kemudian mengelola manajemen, mengelola resource sumber daya atau mungkin yang kecil? Kita untuk memperketat ibarat manajemen aja Bang. Ibaratnya sistemnya kita rubah Bang. Itu untuk mengikuti suasana pandemi gitu. Jadi ibarat manajemen itu kita aturlah bersama dengan ibu istri gitu. Di sini, nah, tempatnya di sini nyaman, udah mulai nyaman di perasaan. Udah nyaman banget Bang. Gimana mengelola keluarganya Bang dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya tetap kita jalan protokol kesehatan Bang. Kalau masa begitu masih pakai menu di Batak ya? Batak apa ini? Itu ya tergantung aja Bang. Ya menu masak di Sumatera juga enak. Menu masak di Pulau Jawa juga memang kalau kita nyantol ya enak juga. Ya banyak juga ibaratnya sih. Kalau masakan di Pulau Jawa ini, Jawa Tengah kita katakan ya banyak juga yang enak kita rasakan. Nah, kalau di pabrik sekarang kondisinya gimana? Kalau di pabrik itu ada berkurang Bang. Sebelum ada pandemi itu kita masih mengadakan pertemuan dalam organisasi kita PBB Pemuda Batak Bersatu ya, ketepatan saya ketuanya. Jadi untuk saat pandemi ini saya kurangi untuk acara pertemuan gitu. Nah, ini yang saya tanyakan. PBB itu apa Bang? Pemuda Batak Bersatu Bang. Pemuda Batak Bersatu itu adalah komunitas atau perkumpulan organisasi atau gimana? Organisasi Bang. Organisasi nasional. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tambah heran. Itu adalah orang-orang Batak yang ada di sini. Orang-orang Batak yang ada di sini dan ini berdirinya di seluruh penjuru, seluruh dunia. Jadi di Wonogiri ini salah satunya. Salah satunya ya cabang DPC. Ketuanya adalah Bang Rona. Ya. Nah, yang dikerjakan apa aja Bang PBB? Ketepatan kita ini berdirinya organisasi Pemuda Batak Bersatu kita di dalam kegiatan sosial, saling berbagi bagi siapa yang membutuhkan tanpa memandang suku dan ras. Siapa saja yang layak kita bantu tanpa memandang suku dan ras. Suku apa aja? Misalnya kegiatannya apa aja? Pembagian sembako, pembagian masker, ya. Jadi dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Siap. Nah, kira-kira responnya masyarakat gimana terhadap PBB? Wah, sangat senang hati Bang. Sangat bersyukur ibaratnya masyarakat yang kurang mampu kata ya merasa tertolong. Kalau anggotanya di Wonogiri ini ada berapa? Sekitar kurang lebih 70 orang. 70. Oke. Nah, 70 itu mereka bergerak di bidang apa saja? Yang intinya itu tetap juga Bang, ibaratnya berdirinya itu di sosial, tapi kita bagi-bagi ibarat
mandat-mandatnya Pak. Kalau teman-teman yang di Batak, BPP yang di Wonogiri ini mereka kerja gitu atau gimana? Kerja juga. Kerja juga. Oke. Ya, dan keluarga. Bagaimana kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai kemudian mulai akan tidur lagi itu sehari itu apa saja sih? Kenapa dia? Lumayan Mbak. Ya kalau pabrik jelas. Kalau kita bangun tidur ya seperti saya ya. Istri bangun tidur dulu mempersiapkan sarapan sebelum rewang kita datang ke rumah. Tetap saya kondisikan walaupun ada rewang kami nggak terlalu mengandalkan rewang. Udah tak anggap keluarga. Dan saya harus yang layani istri, yang layani saya. Betul. Bukan saya ibaratnya ya rewang kita ada 2 orang di sini, tapi saya nggak terlalu mengandalkan. Setelah saya sarapan, saya baru berangkat ke pabrik ngurusi ternak lele sama mulai. Nah, untuk mengelola 3 usaha ini yang paling berat Koperasi Pak. Kok koperasi? Koperasi yang mana? Tadi katanya ada murai, ada lele, Ya, ada... yang ibaratnya yang intinya usaha kita koperasi Pak. Induknya. Oke. Induknya koperasi. Jadi dibunjul dalam koperasi. Siap. Beratnya kenapa? Beratnya yang menghadapi ribuan sifat gitu loh di lapangan itu. Dan sekarang tambah berat lagi karena ada mereka ya. Iya siap. Jadi kalau naik mobil itu mereka harus di samping kanan. Misalkan ya. Karena kalau kiri nanti mobilnya begini. Oke. Nah dari situ karyawannya ini dari mana yang paling jauh? Untuk yang paling jauh masih arah Darjo. Darjo ya. Oke, tidak masalah. Nah, untuk sekitar ini kan jadi perumahan ya. Siap. Bagaimana, saya maaf, sosialisasi dengan apa masyarakat kita? Ya sosialisasi kita selalu memberikan yang terbaik lah, yang nilai positif antar tetangga sesama. Oke. Dan terakhir, harapannya apa? Harapan saya itu menjadi orang berguna bagi masyarakat, tetangga, bangsa, terlebih takut akan Tuhan. Wih, luar biasa. Saya mau speechless. Teman-teman, saudara sekalian, perbincangan kita menarik sekali. Tentu ini bukan yang pertama. Kita nanti akan banyak berbincang lagi. Bersambung ini part 1, nanti bersama part 2, 3 dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.